Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel aku. Di video kali ini kita akan belajar tentang firewall pada bab 9. Nah, pada materi bab 9 kali ini itu ada 18 materi yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu firewall filter, concept chain, firewall filter, concept if, dan. Yang ketiga, firewall filter konsep Strelly. Yang keempat, firewall filter kasus 1, lalu kasus 2, kasus 3, kasus 4, dan firewall filter firewall log. Ada blokir akses pada jam tertentu, ada konsep address list, lalu address list untuk firewall list, address list untuk firewall NAT, dan NAT Scarnat, dan firewall NAT, persiapan topologi, NAT, DSNAT, konfigurasi DNS server, dan firewall NAT, DST-NAT. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu firewall filter concept chain. Mikrotik memiliki fitur bernama firewall yang fungsinya untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang berjalan melewati router. Agar setiap fungsi dan fitur firewall ini berjalan lebih baik dan optimal, kita perlu menambahkan rule atau alur yang sesuai dengan menggunakan chain. Input blokir paket yang menuju router, output memblokir paket yang bersumber dari router, forward memblokir paket yang melewati router. Nah, di sini kita akan membuat topologi seperti ini ya teman-teman. Jadi di sini kalian bisa klik kanan dulu, terus kalian pilih yang node. Terus selanjutnya teman-teman bisa pilih yang Mikrotik Router OS. Nah, lalu di sini kita ganti namanya. Kita ganti namanya jadi RB Mikrotik. RB Mikrotik. Kayak gini ya teman-teman. Nah, jika sudah di sini kita scroll ke bawah, lalu di bagian sininya itu kita hapus ya teman-teman. Nah, lalu jika sudah di sini teman-teman bisa save. Nah, lalu selanjutnya teman-teman bisa klik kanan lagi. Lalu teman-teman bisa pilih yang network ya teman-teman. Nah, lalu di sini namanya kita ganti jadi ISP. Kayak gini. Lalu di sini tipenya itu mau aku ganti jadi manajemen. Nah, lalu jika sudah di sini bisa teman-teman langsung save. Nah, di sini kita rapikan dulu ya teman-teman. Lalu selanjutnya kita klik kanan lagi. Lalu teman-teman pilih yang node. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang Cisco IOL. Terus teman-teman di sini namanya bisa ganti jadi SW switch. Terus jika sudah di sini ikonnya itu bakal aku klik, terus di sini bisa teman-teman search aja ikonnya switch. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang switch PNG ini ya teman-teman. Jika sudah diklik aja, terus teman-teman bisa ini. Nah, jika sudah di sini teman-teman bisa scroll ke bawah. Kalau udah ini di save. Nah, lalu selanjutnya di sini hubungkan ISP ke Mikrotik ya teman-teman. Terus ini di save. Lalu hubungan Mikrotiknya ke switch. Langsung di save. Lalu sekarang kita akan buat kelima PC ini ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa klik kanan. Lalu teman-teman pilih yang node. Lalu virtual PC. Nah, lalu di sini untuk numbernya itu kita ganti jadi 5.
Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung aja scroll ke bawah, lalu save. Nah, sekarang bisa kita rapikan dulu ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa hubungkan ini ke sini, save. Lalu ini ke sini, save. Lalu yang ini juga ke sini, save. Lalu yang ini ke sini juga, save. Nah, di bagian sini itu tidak bisa ya teman-teman. Di sini teman-teman harus cancel dulu. Terus teman-teman bisa klik ini. Lalu bagian Ethernet-nya itu kita ganti. Kita ganti jadi nah. Lalu teman-teman bisa save. Nah, ini baru bisa ya teman-teman. Nah, di sini itu kalau misalnya udah jadi kayak gini, di sini kalian bisa ganti namanya itu menjadi VPC 1, 2, 3, 4, dan 5 ya teman-teman. Nah, lalu selanjutnya ada firewall filter konsep if dan then. If paket yang lalu selanjutnya ada firewall filter konsep if dan then. If paket-paket yang difilter memiliki setting yang akan disetting sesuai kebutuhan, atau bisa kita sebut saja paket dengan spesifikasi apa yang akan difilter. Apakah itu paket web, VTV, atau ICMP, atau DNS. Inilah yang disebut dengan if. Then, nah, dari spesifik paket di atas yang sudah kita tentukan, maka action apa yang akan diberikan pada paket yang disetting di atas tadi. Inilah yang disebut dengan then. Teman-teman bisa langsung aja masuk ke Winbox-nya. Jika udah di sini teman-teman klik yang IP, lalu teman-teman pilih yang firewall, lalu selanjutnya teman-teman bisa klik tanda plus ini. Nah, jadi pada bagian ini yaitu untuk parameter yang menentukan apakah suatu paket yang diizinkan ataupun diblokir nantinya. Nah, paket yang dimaksud itu kayak ICMP, IGMP, terus GGP, dan lain-lain ya teman-teman, ini semua. Lalu selanjutnya, kalau yang bagian action itu nantinya bisa didefinisikan sesuai settingan atau kebutuhan ya teman-teman. Nah, action ini juga kalian bisa setting-setting. Contohnya kayak return, terus ada accept, ada drop, dan lain-lain ya teman-teman yang ada di sini. Nah, itu dia konsep if-nya ya teman-teman. Nah, di sini itu kita mempunyai dua kasus ya teman-teman. Yang pertama, blokir ping 1 CMP dari satu laptop ke router. Dan yang kedua yaitu blokir akses Facebook dari laptop. Nah, di sini kalian bisa ke Winbox ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa klik IP, lalu teman-teman bisa klik yang firewall. Lalu teman-teman bisa klik icon plus di pojok sini. Lalu teman-teman ke bagian general. Lalu di bagian general ini, di chain-nya itu kita ganti jadi input. Lalu bagian di sini untuk bagian SRC-nya itu teman-teman bisa pakai 192.168.1.10 ya teman-teman misalnya. Nah, lalu di sini buat protokolnya itu kita ganti jadi ICMP. Lalu di sini kita ke bagian action. Di bagian action itu kita ganti jadi drop ya teman-teman. Di sini kita akan coba ke kasus yang kedua ya teman-teman, yaitu akses Facebook dari laptop. Di sini teman-teman bisa klik IP,
lalu teman-teman klik yang firewall. Nah, lalu di sini teman-teman bisa klik icon plus. Lalu selanjutnya kita ke bagian general. Di bagian general, di chain-nya ini kita pilih yang forward. Terus di address ini kita ketik IP-nya. Misalnya 192.168.1.10. Kayak gini ya teman-teman. Lalu di bagian DST-nya kalian bisa pakai IP address dari Facebook ya teman-teman. Untuk cara ngeceknya, teman-teman bisa ke CMD atau command prompt. Nah, lalu di sini teman-teman bisa langsung aja ketikkan ns lookup facebook.com. Kayak gini ya teman-teman. Nah teman-teman, ini dia IP dari Facebooknya ya teman-teman, yaitu 57.144.100.1 ya teman-teman. Nah di sini teman-teman bisa tulis IP ini di yang tadi ya teman-teman, di sini. Tadi 57144 57144 1001 11001. Kayak gini ya teman-teman. Lalu selanjutnya untuk protokolnya itu kita ganti jadi TCP. Nah, lalu untuk port yang ini itu kita tulis 443. Lalu kita ke bagian action. Lalu di bagian action ini kita ubah jadi drop. Nah, lalu selanjutnya kita itu mempunyai MikroTik yang terhubung pada 5 PC ya teman-teman melalui perantara switch. Dan kita akan coba 2 kasus, yaitu kasus yang pertama, 2 komputer tidak bisa ping ke internet atau ping 88 dan 3 komputer sisanya itu bisa. Lalu kasus yang kedua, 2 komputer bisa ping ke internet sedangkan 3 komputer sisanya itu tidak bisa ya teman-teman. Nah, di sini itu kita mempunyai 2 cara. Cara pertama yaitu accept fair drop. Lalu cara yang kedua itu ada drop fail accept. Nah, untuk kasus pertama kita menggunakan PC 1 ya teman-teman dan juga PC 2. Ini tidak bisa ping ke internet dan 3 komputer sisanya itu bisa, maka menggunakan strategi drop fail karena ia memiliki arti blokir beberapa kayak PC 1 dan 2, 3 sedangkan mengizinkan sisanya seperti PC 3, 4, dan 5 itu bisa. Itu jawabannya dari kasus pertama. Nah, lalu selanjutnya ada kasus kedua. Kita menggunakan PC 1 dan PC 3 yang bisa ping ke internet, sedangkan PC 2, 4, 5 itu tidak bisa. Kita menggunakan strategi asset view karena kita mengizinkan beberapa komputer agar bisa ping ke internet seperti PC 1 dan 2. Dan memblokir sisanya seperti PC 3 dan 4 dan juga PC 5. Nah teman-teman, sekarang kita akan coba PC 1 agar bisa ping dan sisanya itu tidak bisa. Dan kalau bisa itu kita baru mengembangkan. Lalu sekarang kita pergi dulu ke Winbox ya teman-teman. Lalu di sini teman-teman bisa klik yang IP, lalu teman-teman klik yang firewall. Lalu di sini teman-teman klik icon plus. Lalu di bagian general, teman-teman di sini bagian chain-nya itu bisa kita ganti jadi input. Lalu di bagian sininya lalu di bagian sininya itu IP dari PC 1 ya teman-teman. Teman-teman bisa ke pinete dulu, terus
Nah, lalu di sini teman-teman bisa buka PC satunya. Lalu di sini teman-teman bisa ketikkan show IP. Show IP, enter. Nah, di sini ini IP-nya ya teman-teman, IP dari PC 1. Teman-teman bisa tulis ini di Winbox. Tadi IP-nya itu 192.168.88.254. 168.88.254. Lalu di sini protokolnya itu kita ganti juga, jadi ICMP. Lalu kita ke bagian action. Di actionnya ini kita ganti jadi accept. Terus jika sudah teman-teman bisa apply, lalu teman-teman bisa oke. Lalu di sini teman-teman klik tanda plus lagi, lalu di bagian general itu teman-teman pilih input. Lalu di sininya itu biarin kosong ya teman-teman. Lalu teman-teman langsung isi aja di bagian protokolnya. Bagian protokolnya itu teman-teman bisa ganti ICMP. Lalu di bagian action, ini kita pilih drop. Nah, lalu teman-teman bisa apply, lalu oke. Nah, lalu di sini teman-teman bisa buka CMD-nya, terus teman-teman bisa ketikkan ping 88. Enter. Nah, di sini itu hasilnya bakal TTL ya, teman-teman. Lalu selanjutnya, teman-teman bisa buka PC 1. Nah, di sini teman-teman bisa coba ping ya, teman-teman. Ping IP yang tadi 192.168.88.254. Kalau udah ini di enter, nah di sini hasilnya itu TTL sudah berhasil. Lalu teman-teman bisa ke PPC 2. Di sini teman-teman bisa ping juga, ping 192.168.88.254. Lalu udah di enter. Nah di sini juga hasilnya TTL ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ke PPC 3. Di PPC 3 di sini kita ketikkan dulu IP DHCP. Lalu di sini teman-teman ketikkan show IP. Lalu di sini teman-teman bisa coba ping 192.168.88.254. Nah, di sini juga udah TTL ya teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman bisa ke PC 4. Sini teman-teman ketikkan IP DHCP. Lalu selanjutnya teman-teman ketikkan show IP. Lalu selanjutnya teman-teman ketikkan IP. Maaf teman-teman. Di sini teman-teman bisa coba ping 192.168.88.254. Nah, di sini juga sudah TTL ya teman-teman. Lalu teman-teman bisa coba juga di PPC 5-nya. Nah, sekarang kita akan kembangkan ya teman-teman, yaitu kita akan coba yang internetan itu hanya PC 1 dan juga PC 2. Dan PC sisanya itu tidak. Lalu, teman-teman bisa klik IP, lalu firewall. Lalu, di sini pada bagian ASEP yang tadi, yang ada checklist hijaunya, ini teman-teman klik. Lalu, teman-teman ke bagian general. Lalu teman-teman di sini bisa copy ya teman-teman, klik copy. Lalu jika sudah di copy, teman-teman ke bagian general lagi. Nah, di sini itu teman-teman
bagian ini itu diganti ya teman-teman menjadi IP dari PC2. Teman-teman bisa cek dulu ke sininya. Teman-teman bisa klik ketikan show IP. Nah, di sini itu IP-nya 192.168.88.253. Berarti di sini kita hanya mengganti belakangnya aja jadi 253. Lalu selanjutnya di sini protokolnya masih utuh ya teman-teman, tidak usah diganti. Lalu teman-teman bisa apply, lalu teman-teman bisa oke. Lalu sekarang kita ke PC2. Kita coba ping 192.168.88.253. Kalau udah ini di enter. Nah, di sini itu udah bisa ya teman-teman. Nah, sekarang teman-teman bisa buka pinetnya, lalu teman-teman bisa klik kanan, lalu teman-teman pilih yang not, lalu di sini teman-teman pilih virtual PC, lalu kita ubah namanya jadi server, lalu selanjutnya teman-teman pilih icon, terus teman-teman bisa search server. Lalu di sini teman-teman pilih yang server. Lalu di sini teman-teman bisa pilih yang server PNG yang ini. Lalu jika sudah, teman-teman di sini bisa save. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman taruh ininya, servernya di sini, sampingan sama Mikrotik. Lalu di sini teman-teman bisa hubungkan kabel server ke Mikrotik ya teman-teman. Lalu di save. Nah, lalu di sini teman-teman bisa masuk aja ke Winbox-nya. Lalu di Winbox teman-teman pilih IP. Lalu teman-teman klik yang address. Lalu di sini teman-teman klik tanda plus yang ada di pojok sini. Lalu IP-nya kita isi. Misalkan 192.168.1/24 ya teman-teman. Misalkan kita IP-nya itu ini, terus kita ubah jadi Ether 3 interface-nya, lalu teman-teman bisa apply, lalu teman-teman bisa oke. Nah, lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa buka terminal servernya. Teman-teman buka terminal servernya, lalu di sini teman-teman ketikkan show IP. Nah, di sini itu memang kosong ya teman-teman, dia belum muncul. Sekarang teman-teman bisa ketikkan IP 192.168.2/24 spasi 192.168.1/24. Nah, di sini pada blokir akses dari jam tertentu, teman-teman bisa buka Winbox. Lalu di sini teman-teman bisa ke sistem. Lalu di sistem di sini teman-teman bisa pilih SNTP client. Lalu jika sudah di sini kita checklist yang tulisan enable ini. Lalu kalau sudah primary-nya kita ubah ya teman-teman. Nah, untuk primary ini kalian bisa menggunakan pada time Indonesia, yaitu 0.id.pool.rtp.org kayak gini. Lalu untuk secondary-nya di sini
teman-teman bisa ketikkan 1.id.pool.rtp.org. Jadi beda depannya saja ya teman-teman. Kalau sudah di sini bisa teman-teman apply, lalu teman-teman oke. Lalu selanjutnya di sini teman-teman bisa pergi ke sistem, lalu teman-teman pilih yang clock. Lalu teman-teman pilih yang clock. Lalu di sini itu jangan dicentang ya teman-teman. Kita batalkan centangnya. Lalu di time zone name-nya itu kita isi. Kita ganti Asia Jakarta. Lalu teman-teman apply. Lalu selanjutnya itu ada log. Log merupakan fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang berada pada router. Kita dapat membuat atau menambahkan catatan aktivitas apa saja sesuai yang diinginkan melalui firewall filter dengan menggunakan action log. Lalu selanjutnya ada address list untuk firewall filter. Yang pertama, kita bisa menggunakan fitur address list di mana kita bisa memanfaatkan implementasi address list ini untuk firewall filter. Yang kedua, daripada kita buat rule satu persatu, maka kita bisa kelompokkan saja dengan address list. Selanjutnya itu ada address list untuk firewall NAT. Yang pertama, firewall NAT kita sempat menggunakan sebelumnya ya teman-teman pada bab Internet Gateway saat ingin menghubungkan jaringan klien ke internet. Yang kedua, NAT digunakan untuk ketersediaan alamat IP publik. Yang ketiga, prinsip NAT sama seperti filter rule bekerja dengan konsep if then. Yang keempat, namun bagaimana jika ingin menjadikan beberapa PC bisa internetan, tidak hanya satu PC saja, maka dari itu kita bisa memanfaatkan yang namanya address list. Yang kelima, pada Action Firewall NAT terdapat dua tipe, yaitu Screen NAT dan DS NAT. Sekian video bab 9 kali ini, sampai jumpa di bab berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.